Jadi kalau kita menyaksikan adanya yang namanya gangguan seperti itu di jalan, ada galian-galian seperti itu, ya kita bersabar aja. Karena tujuannya untuk kemaslahatan umat bersama. Ya, nah, mereka juga ada tugas yang harus dikerjakan, dan juga jangan sampai tidak amanah dengan tugas yang dikerjakan, sehingga memakan waktu lama, terbengkalai, dan justru malah menyebabkan apa? Gangguan kepada pengguna jalan. Berangkat kerja dari Bekasi ke Jakarta, di jalan menghadapi fenomena macet, ternyata ketika dilihat ada galian-galian, apakah itu galian kabel, apakah galian gas, galian air, ya, dan lain sebagainya. Sikap apa yang harus kita lakukan? Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu memang di dunia untuk selalu senantiasa bersabar dan bersyukur. Karena orang hidup di dunia ini dilahirkan, pada saat manusia lahir sudah dia diuji. Makanya lihat anak bayi ketika lahir nggak ada yang ketawa, nggak ada yang nyengir, semuanya nangis. Kenapa? Karena dia membayangkan bagaimana betapa sulitnya, dahsyatnya ujian dunia. Makanya kalau ada seseorang mencari ketenangan di alam dunia, itu dia mencari sesuatu yang mustahil yang bisa dia dapatkan. Kenapa? Karena ketenangan nggak diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dunia, ketenangan nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya hidup itu penuh dengan ujian. Jangan kata orang jalan dari Bekasi ke Jakarta macet, ketemu galian air, galian listrik, galian kabel, ya. Kadang kita kalau keluar dari rumah aja, kita suka melihat ada sesuatu mungkin gangguan di jalan kita. Ada mungkin lubang di jalan, ada mungkin juga orang pasang batu di pinggir jalan dan lain sebagainya. Maka sikap yang harus kita lakukan adalah kita bersabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Nah, kalau kita ketahui mereka juga kan memang melakukan hal tersebut bukan karena tidak ada kepentingan, tetapi karena memang ada kepentingan untuk bersama. Ya, misalnya ada galian kabel listrik atau gas atau juga air, itu kan kepentingannya buat kita semua. Ya, buat apa? Untuk sampai listrik kepada kita atau mungkin ke tempat-tempat yang lain, sampainya gas kepada tempat-tempat yang membutuhkan, sampainya juga air yang bersih. Ya, yang nantinya akan berguna buat kita berwudu, buat kita mandi hadas, buat kita melangsungkan kehidupan. Karena air itu penting. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu menjadi hidup. Kata Al-Imam Qurtubi di dalam kitab tafsir, juga Imam Qatadah menjelaskan bahwa makna air di dalam ayat tersebut, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada 3 makna. Yang pertama adalah maknanya annahu khuliqa kulla syai'in minal ma'. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu itu dari air asalnya. Itu makna ayat tersebut. Yang kedua, maknanya adalah hufidhu haya kulla syai'in bil ma'. Kehidupan ini berlangsung, terjaga, bisa terkendali dan aman, dan menjadikan sumber kehidupan dengan sebab adanya air. Yang ketiga, kata Imam Tobari, ya, dan juga Al-Imam Qatadah, bahwa makna ayat ini adalah wa ja'alna min ma'is sulbi kulla syai'in hayy. Kami ciptakan manusia dari air sperma. Ya, jadi ada 3 pendapat ulama, makanya air itu penting. Jadi kalau kita menyaksikan adanya yang namanya gangguan seperti itu di jalan, ada galian-galian seperti itu, ya kita bersabar aja. Karena tujuannya untuk kemaslahatan umat bersama. Ya, nah, mereka juga ada tugas yang harus dikerjakan, dan juga jangan sampai tidak amanah dengan tugas yang dikerjakan, sehingga memakan waktu lama, terbengkalai, dan justru malah menyebabkan apa? Gangguan kepada pengguna jalan. Tapi selama itu semua bisa, ya, dikerjakan dengan maksimal, ya, lalu kemudian juga disampaikan kepada para pengguna jalan bahwasanya memang ini sesuatu yang harus dilakukan, maka insya Allah dengan bersabarnya kita jadi pahala lagi dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Pegangan kita satu hadis Nabi. Kata Nabi Muhammad, ajibtu bi amril mu'min. Aku terkagum-kagum dengan keadaan orang beriman, kata Nabi. Kenapa? Di saat dia dapat nikmat, dia bersyukur, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di saat dia dapat musibah, dia bersabar, maka dia dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi senangnya kita dapat pahala, susahnya kita dapat pahala. Yang penting kalau dapat kesenangan kita syukur, kalau dapat musibah, gangguan kita sabar, maka semuanya dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam
bisawab, insyaallah manfaat di dunia wal akhirah.